tadi pertanyaan pertama ya. Ya, Nah, kemudian yang kedua. ya artinya saya memang bicara tentang amplop itu lucu banget. Terus ya, terus tadi yang pertanyaan yang kedua itu yang berkaitan dengan apa tadi ya? Pendidikan itu pendidikan. tadi. Kenapa Mbak Lala pulang? Kan enak ya Mbak di sana Mbak? Ya sekarang memang tujuan beasiswa itu adalah rakyat Indonesia yang diberi kesempatan untuk sekolah itu supaya belajar di negara yang ketempatan beri beasiswa, setelah itu pulang dong ke negara masing-masing. Jadi tidak berarti karena kepenakan di sana kalau tamat. Saya waktu tamat juga ditanya teman saya, apa kamu mau apa namanya masuk kerja sini? Terus saya waktu itu tertarik untuk ambil master dalam pendidikan Hospital Administration, MHA. Tapi terus waktu saya tulis surat sama ayah enggak boleh. Ayah bilang kamu kembali ke Indonesia sebelum kamu 25 tahun. Kemudian kamu merintis apa yang kamu sudah pelajari di sana untuk negara ini dan supaya tidak terobses dengan modernisasi di sana, tapi kita harus bisa menyederhanakan teori yang rumit di sana dengan alam sederhana Indonesia. Jadi ayah memang luar biasa, tidak mau terlalu terbebankan dengan ilmu yang terlalu tinggi, tapi nanti tidak bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi karena itu saya kembali, karena saya merasa saya dibiayai oleh goodwill dari Australian government, dan itu atas nama Fulbright Scholarship, dan saya harus kembali untuk betul-betul bekerja untuk bangsa ini tanpa mikir uang. Dan pada saat saya kembali ke Indonesia, memang waktu itu ijazah saya juga merupakan ijazah yang baru pertama kali tidak ada tamatan Medical Record Administration di Indonesia. Nah, jadi namanya MRA, Medical Record Administration, cari di Depdikbud waktu itu tidak ada. Sehingga akhirnya terus waktu dari Direktorat Jenderal P3M di Kementerian Kesehatan, pencegahan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kemudian ada slot untuk SMA. Saya kan nggak ngerti, ya udahlah pokoknya masuk pegawai negeri. Jadi akhirnya gaji pertama saya yang keluar itu sebagai tamatan SMA. Padahal saya kalau baccalaureate degree itu adalah harusnya S1. Jadi saya merayap dari bawah dan akhirnya saya terpaksa selama beberapa tahun saya ada di golongan 2A. Padahal saya kalau dipanggil dirjen suruh konsepkan surat-surat bahasa Inggris gitu. Nah kemudian akhirnya saya merayap masuk ke 2B, dari 2B kemudian pada saat 2C baru saya ambil sekolah, sehingga saya menjadi S1-nya untuk STI Alan. Jadi itu blessing in disguise juga. Itu sekolahnya Pak Murdiono, sekolahnya Pak Ginanjar Kartasasmita itu di sana. Jadi nama sekolahnya apa Mbak? Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara yang di Pejompongan. Jadi waktu itu Prof. Dr. Bintoro yang sebagai pimpinannya. Alhamdulillah terus saya tamat. Nah, tapi yang saya mau jelaskan bahwa janganlah kita merasa bahwa kita harus digaji tinggi ya, karena tamat dari luar negeri. Kalau memang kita niatnya adalah untuk berjuang untuk ilmu itu supaya ada di Indonesia, ya kalau tidak rekam medis tidak akan terkenal di Indonesia. Karena pada saat saya balik tahun 76 itu teman-teman saya di FKUI dilantik jadi dokter, saya tamat dari Australia juga untuk Medical Record Administration. Nah tapi begitu sampai di Indonesia memang kita harus melihat bagaimana untuk bisa menata itu semua. Jadi perjuangan panjang itu karena Tuhan memang memberikan kamu kesempatan tapi kamu nggak punya gaji banyak, ya kamu mau pada bidang itu nggak. Waktu itu saya ditawar Caltex waktu itu kepimpinannya Pak Tahia sudah mau saya untuk kerja di situ, tapi saya pilih pegawai negeri